pagi kelas 10. Hari ini kembali lagi bertemu dengan saya di pembelajaran biologi, di mana kali ini kita akan membahas subtopik yang terakhir dari bab virus, yaitu mengenai peranan virus di dalam kehidupan. Nah, di sini nanti akan dijelaskan peranan-peranan virus, yaitu peranan yang menguntungkan maupun peranan yang merugikan. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, silakan simak penjelasan berikut. Akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai virus, yaitu tentang peranan virus. Kita tahu hampir semua virus bersifat parasit, sehingga virus ini merugikan bagi kehidupan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan teknologi, dan cara berpikir manusia, ternyata beberapa virus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Bagaimana bisa? Mari kita bahas satu persatu peranan virus yang menguntungkan dan yang merugikan bagi kehidupan. Yang pertama yaitu virus yang menguntungkan. Virus yang bersifat menguntungkan biasanya digunakan dalam bidang rekayasa genetika maupun penelitian di bidang kedokteran. Berikut ini adalah produk-produk rekayasa genetika ataupun yang bermanfaat di bidang kedokteran. Yang pertama ada interferon. Interferon ini merupakan protein alami yang diproduksi oleh tubuh sebagai respon tubuh dalam melawan senyawa berbahaya seperti virus, bakteri, ataupun kanker. Fungsi interferon ini untuk mencegah replikasi virus pada sel hospes atau sel inang. Pada gambar ini menunjukkan bagaimana interferon bisa menghambat replikasi virus. Sel di sebelah kiri ini merupakan sel yang telah terinfeksi oleh virus. Ketika virus mengeluarkan asam nukleatnya kemudian bereplikasi di dalamnya, gen yang mengkodekan sitokin atau interferon ini akan diaktifkan di dalam sel yang terinfeksi. Kemudian, interferon ini akan disintesis dan disekresikan kepada sel-sel yang terdapat di sekitarnya. Sel yang telah terinfeksi ini kemudian akan lisis atau hancur oleh virus tersebut, dan virus-virus yang lainnya akan menginfeksi sel-sel yang terdekat. Namun, bagi sel-sel yang sebelumnya telah menerima interferon, ia akan memproduksi sejumlah besar protein antiviral yang mencegah atau menghambat reproduksi virus, sehingga virus tidak bisa menghancurkan sel yang diinfeksinya. Kemudian yang kedua ada Profect. Profect dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Sebagai contoh, DNA virus digabungkan dengan gen manusia, yaitu semisalnya gen penghasil antigen. Gabungan gen atau Profect ini kemudian disambungkan ke DNA bakteri. Dengan demikian, fenotip sel bakteri mengalami perubahan. Sel bakteri tersebut mampu membuat antigen seperti halnya sel manusia. Yang ketiga adalah vaksin. Vaksin ini berisi virus yang telah dilemahkan sehingga sifat patogenitasnya hilang. Ketika tubuh disuntikan vaksin, maka tubuh akan memberi respon dengan membentuk antibodi yang merupakan perlawanan terhadap virus yang dilemahkan tadi. Jadi, ketika suatu saat tubuh kita diserang oleh virus yang sama, maka antibodi yang telah terbentuk tadi akan mudah mengenali virus tersebut dan akan menghancurkannya. Dan yang keempat adalah peta kromosom. Virus dapat digunakan untuk pembuatan peta kromosom yang sangat penting bagi dunia kedokteran. Aplikasi ini telah digunakan pada bakteriofag untuk mengenal dan mengidentifikasi bakteri patogen. Ketahanan dan kerentanan bakteri terhadap serangan bakteriofag dapat digunakan untuk menentukan galur-galur bakteri dalam sistem klasifikasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah virus yang merugikan. Kita tahu sebagian besar virus merupakan penyebab penyakit baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Berikut adalah virus yang menyerang tumbuhan. Yang pertama ada Rice Tumor Bacilliform Virus atau RTBV dan Rice Tumor Spherical Virus atau RTSV, dikenal dengan nama virus tumor, dan menyerang tanaman padi melalui perantara wereng coklat dan wereng hijau. Tanaman padi yang terserang oleh virus ini akan mengalami pertumbuhan yang terhambat. Kemudian yang kedua ada Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Ini merupakan virus yang menyerang tanaman tembakau dengan gejala bercak-bercak kuning pada daun. Kemudian bercak-bercak ini kemudian berubah menjadi warna hijau dan menggembung sehingga menghambat pertumbuhan dari daun tembakau. Yang ketiga ada Turnip Yellow Mosaic Virus atau TYMV, menyebabkan penggulungan daun pada tanaman kapas, kemudian tembakau dan juga lobak.
Yang keempat ada Cucumber Mosaic Virus atau CMV, menyerang tanaman mentimun sehingga buah yang dihasilkan berbentuk abnormal. Virus ini ditularkan ke tanaman lain lewat perantara kutu daun. Kemudian yang kelima ada Citrus Leprosis Virus. Ini menyerang daun dan buah tanaman jeruk dengan gejala adanya bercak-bercak kuning dan coklat. Kemudian yang keenam ada Sugarcane Mosaic Virus, menyerang daun pada tanaman tebu. Kemudian yang ketujuh ada Bean Mosaic Virus atau BMV. Ini menyerang tanaman buncis. Kemudian yang kedelapan ada Wheat Mosaic Virus atau YMV yang menyerang tanaman gandum. Kemudian yang selanjutnya adalah virus yang menyerang hewan. Yang pertama ada Paramyxovirus, mengakibatkan penyakit Newcastle disease yang menyerang saraf pada ternak unggas, misalnya pada ayam, itik, dan juga burung. Penyakit ini sering disebut titelo dan menyebar melalui debu dan makanan unggas yang mengandung virus. Yang kedua ada virus Coxsackie, menyerang kuku dan mulut hewan memamah biak seperti kambing, sapi, dan juga kerbau. Virus ini menyebabkan penyakit foot and mouth disease yang ditandai dengan gejala melepuh dan berlendir di sekitar mulut dan kaki. Yang ketiga ada Bovine Papillomavirus, menyebabkan tumor pada sapi. Penyakit tumor ini bukanlah penyakit yang mematikan dan ia akan hilang dengan sendirinya, tetapi dalam waktu yang lama. Bovine Papillomavirus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan sapi yang terjangkit virus maupun melalui gigitan lalat yang membawa virus. Kemudian yang keempat ada Rhabdovirus, yang menyebabkan rabies pada anjing dan juga kera. Yang kelima ada Orthopoxvirus, yang menyebabkan penyakit cacar pada sapi. Kemudian yang selanjutnya adalah virus yang menyerang manusia. Yang pertama ada Orthomyxovirus, menyerang saluran pernafasan manusia dan mengakibatkan penyakit flu. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegah virus penyebab flu atau influenza, karena virus ini cepat sekali bermutasi. Yang kedua ada Varicella zoster, mengakibatkan penyakit cacar air yang sebagian besar menyerang anak-anak. Penyebaran penyakit ini dapat melalui kontak langsung dengan benda yang digunakan penderita saat sakit. Yang ketiga ada Picornavirus atau poliovirus, mengakibatkan penyakit polio. Virus ini menyerang sel saraf otak anak balita sehingga menyebabkan kelumpuhan. Yang keempat ada Mumps virus, menyerang sel-sel kelenjar ludah sehingga menimbulkan pembengkakan di belakang telinga. Virus ini menyebabkan penyakit gondong. Penularan virus ini bisa melalui kontak langsung dengan penderita, melalui ludah maupun melalui urin. Yang kelima ada Herpes simplex virus, menyebabkan penyakit herpes. Virus ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka kecil dan menyerang membran mukus di mulut, kulit, dan alat kelamin. Gejala yang ditimbulkan penyakit ini berupa munculnya bintil-bintil yang tampak seperti luka melepuh pada kulit. Yang keenam ada hepatitis virus, menyebabkan penyakit hepatitis. Virus hepatitis menyerang hati penderita sehingga bengkak. Penularan virus ini dapat terjadi melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi virus. Dan yang ketujuh ada Human Immunodeficiency Virus atau HIV, menyerang sel darah putih jenis limfosite sehingga kekebalan tubuh menurun. Virus ini merupakan penyebab penyakit AIDS. Penyakit yang disebabkan oleh virus pada umumnya sulit disembuhkan. Oleh sebab itu, perlu adanya usaha pencegahan terhadap infeksi virus. Berikut adalah usaha-usaha pencegahan tersebut. Yang pertama, vaksinasi. Vaksin biasanya diberikan ke dalam tubuh seseorang melalui suntikan dan melalui oral atau mulut. Setelah divaksin, tubuh akan membentuk antibodi sebagai respon adanya antigen yang ditimbulkan oleh vaksin tersebut. Antibodi inilah yang menjadikan tubuh lebih kebal terhadap serangan virus. Yang kedua yaitu menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, terutama yang disebabkan oleh virus. Pola hidup sehat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mengonsumsi makanan sehat dan seimbang.
Memakan makanan yang bergizi dan bernutrisi tinggi dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dapat menjaga kebugaran dan kekebalan tubuh. Yang ketiga, beristirahat yang cukup. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Usahakan dalam satu hari tidur selama 6-8 jam untuk mengembalikan kebugaran tubuh setelah beraktivitas. Yang keempat, menghindari stres. Yang kelima, menghindari rokok dan minuman beralkohol, karena rokok dan minuman beralkohol berpotensi menurunkan ketahanan tubuh. Yang keenam, membiasakan mencuci tangan dengan sabun. Tangan dan sela-sela jari kita menjadi salah satu sumber pemindahan virus yang melekat dari lingkungan tempat kita melakukan berbagai aktivitas, seperti sekolah. Nah, jadi demikian pembahasan kita pada hari ini mengenai peranan virus di dalam kehidupan. Bila ada yang kamu rasa kurang dimengerti atau kurang jelas, boleh ditanyakan kepada saya melalui Japri. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat.